Oke, menyapanya langsung semuanya nih ya. Baik ya. Ya, untuk satu-satunya boleh. Selamat datang Mas Rafan, selamat datang Mas Ervan ya. Selamat datang juga Bu Sutini yang dari Bandung nih, Ibu Ibu Polwan kita. Selamat Siap, datang juga Pak Yudi. ya, ya Mbak Putini ya. Selamat datang Pak Bambang. Siap, Pak Yudi. Salam sehat selalu. Ya, sehat selalu. Halo, selamat datang juga Bu Darmi. Mbak Eni, ya, Eni Wati. Selamat datang juga Mbak Ines. Oke, assalamualaikum Pak Yudi. Um, juga Mbak Ira yang dari Boyolali, lalu Bu Jumi, ya, Bu Ati, ya. Oke, selamat datang Bu Luciani juga. Apa kabar semuanya? Terus Mbak Karsi, halo, udah sehat ya, Mbak Karsi? Halo. Alhamdulillah Pak, sehat-sehat semua. Alhamdulillah, ya. Oke, juga Mbak siapa Pak Yanto, oke Pak Wasis ya Pak Wasis ini dari Madiun, apa kabar Pak Wasis? Lalu Mbak Us yang awet muda ini juga sudah hadir di sini. Oke, siapa lagi yang belum saya sapa nih? Udah semua ya? Oke, udah semuanya. Pak Muridan Baik. ikut hadir Pak ini. Oh Pak Muridan, ya Pak Muridan, apa kabar? Makasih Pak Muridan hadir. Oke, ada lagi yang belum saya sapa? Udah semua. Oke. Baik, kita doa dulu yuk. Kita doa dulu. Kita doa dibuka dengan doa kemakmuran satu. Yang punya air putih silakan siapkan air putihnya untuk berdoa dekatkan dengan air putih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam Bapak Ibu. Tahan tiga, tarik tiga, tahan empat, lepasin tujuh. Santai, rileks, ikhlas. Tarik tiga, tahan empat, lepasin tujuh. Oke, senyum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, kami bahagia dan kami bersyukur untuk semua rekan-rekan yang ada di klub 100 juta saat ini hadir untuk hari ini menerima berkah yang berlimpah yang Allah berikan, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih untuk apapun yang datang pada kami sejak yang masa yang lalu, hari-hari yang lalu dan hari ini. Terima kasih Allah, semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah pilihkan yang terbaik. Yang hadir dan datang pada hidup kami, baik yang lalu maupun hari ini, semuanya adalah sesuatu yang telah Allah pilihkan yang terbaik. Untuk terima kasih, sukses yang selalu kami dapatkan semakin mudah, Alhamdulillah. Terima kasih untuk kejayaan yang kami terima terus-menerus sampai saat ini dan semakin ditinggikan, Alhamdulillah. Terima kasih Allah juga untuk kekayaan, kemakmuran yang kami miliki sampai saat ini dan terus Allah tambahkan. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang yang sampai saat ini kami miliki dan terus Allah pelihara dengan yang terbaik. Alhamdulillah. Dan terima kasih Allah untuk kami selalu menjadikan orang yang selalu beruntung. Alhamdulillah. Dan terima kasih ya Allah untuk kami bisa berbagi dan memberi manfaat buat kami, buat keluarga kami tentunya, dan buat banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Oke, diminum Bapak yuk. Tiup dulu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk kekayaan kemakmuran yang kami miliki. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk keberuntungan yang terus kami dapatkan. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk magnet uang, magnet rezeki yang terus hadir dalam hidup kami bertambah berlimpah. Dan terima kasih untuk menjadikan kami adalah orang yang memberi manfaat buat banyak orang. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih pada Allah. Baik, eh, setelah doa seperti biasa, hari ini kita mau dengar eh, testimoni dulu ya dari teman-teman. Apa testimoni yang atau pengalaman yang menarik, baik itu produk maupun dari keberuntungan yang sudah didapat di beberapa hari terakhir ini. Oke, silakan bersedekah, testimoni, bersedekah berbagi untuk keberlimpahan kita semua. Yuk silakan, siapa dulu? Saya Pak Yudi. Oke, silakan Pak Yanto. Testimoni dari produk RPL Pak Yudi. Oke, silakan. Nah, ternyata RPL itu saya coba di
kulit yang istilahnya kena kurap yang bintik-bintik bulat di kulit itu digosok-gosok itu ternyata sel kulit matinya itu terangkat dan menipis. Ternyata bisa dikatakan untuk pengobatan kurap itu juga bisa. Oh iya, menarik sekali itu. Jadi itu di daerah mana kurang, di kaki apa di tangan gitu? Yang Di udah kaki. di kaki. Oh, udah Eh, kering gitu ya, kering sama kurap gitu ya. Oh, iya, ternyata pakai RPL bisa nggak sakit gitu Pak dioles enggak, pakai RPL. enggak ada rasa perih atau enggak ada. Cuman tambah mengkilat dan menipis itu kan kayak tebel gitu kan. Itu Ya. bisa terangkat dan tipis gitu. Oh, menarik sekali nih. Weh, keren juga ya. Ternyata tidak cuma buat muka yang bikin muka kinclong, ternyata malah untuk yang punya masalah sakit kurap atau kulit yang sudah mungkin eksim, jangan-jangan bisa juga ya eksim yang sudah ini belum dicoba sih. Tapi kalau kurap udah bisa nih katanya. Oke, Iya. makasih Saya Pak banyak menarik sekali. udah Iya. mencoba. Oh, udah mencoba Bu Jimmy, gimana? Ya. Menambahi tadi Pak, Ya. pengalaman dari Pak Yanto, ini Hmm. saya baru habis menangani hal seperti itu. Pertama saya iontera dulu Pak. Jadi Oke. ada gatal-gatal di kaki, itu kebetulan masih saudara, sebelah gitu rumahnya. Itu pertama tak iontera dulu, karena Oke. dia kan itu gatal ya Pak ya. Kemudian di iontera kan hangat-hangat begitu, akhirnya virus atau bakteri-bakterinya itu tidak gatal lagi. Ya. Kemudian kemarin ada masukan dari Pak Riyadi yang itu memang untuk kulit, untuk mengangkat kulitnya itu tak kasih yang RVL-nya. Jadi Oh, tak oke. kasih RVL-nya, saya gosok seperti yang di muka itu Pak. Nah itu kok alhamdulillah kulit-kulit yang mati itu terangkat semua Pak. Jadi akhirnya Hmm. dia bersih. Nah setelah bersih tak iontera lagi. Hmm. Setelah tak iontera baru tak kasih eszim, saya semprot eszim 1 semprotan, saya suruh meratakan gitu. Alhamdulillah 3 hari belakang ini saya tanya sudah tidak gatal-gatal lagi, kemudian keadaan lukanya itu semakin membaik begitu Pak Yudi, Wah, alhamdulillah. wah ini keren banget nih testimoni Bu Jumini ya sama Pak Yanto. Iya, Ternyata iya, testimoni menggabungkan antara iontera, jadi dibuat panas dan dikasihkan. Memang ada ionnya kan, ion itu membunuh bakteri juga. Penelitian dari ilmuwan Rusia, ion yang dipancarkan di alat kita itu ya salah satunya itu untuk membunuh virus juga. Ternyata bisa ya, jadi gatalnya bisa hilang, virusnya juga pingsan lah istilahnya. Setelah itu dikasih iya. RVL ya, di iontera lagi, kemudian kasih disemprot enzim asam amino ya. Ternyata Betul. alhamdulillah. Oh, ini. Bu, di ini ya dibuat buku testimoninya ya, Bu ya, atau dibuat di videoin tuh keren tuh, bagus banget. Insya Allah, insya Allah. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yanto dan Bu Ati ya. Ini jadi saldo alam raya sedekah bagus. Oke, makasih. Menarik sekali. Oke, ada lagi yang menarik lagi nih. Keren banget nih testimoninya. Yuk, siapa lagi yang punya testimoni? Baik produk ataupun keberuntungan. Oke, saya aja testimoni deh ya. Nah, saya testimoni deh. Nah, saya tuh berapa sebelum tanggal 25 ya, kemarin tuh tanggal 24 tuh. Itu tuh ini apa namanya? Kondisi keuangan kantor ini kan lagi kurang ya. Kurang maksudnya ada pekerjaan tapi duitnya masih kurang ya. Maksudnya orang tuh udah DP nih, orang tuh udah DP. Kemudian kita ngerjain satu proyek ya di kantor saya di PT Cantika. Kemudian itu masih belum ada proses pengerjaan, ada lagi penawaran proyek dari tempat lain ya. Tahu nggak? Itu gara-garanya apa? Gara-garanya kan sebenarnya ini kok uang untuk operasional kayaknya masih kurang nih. Saya perlu proyek tambahan gitu kan. Terus tahu nggak saya keluarin uang saya, uang magnet ya, uang magnet teman-teman yang masih punya uang magnet. Ini jam 3 pagi Bapak Ibu. Nah, ini uang magnet saya, ini dompet saya, ini uang magnet saya ya. Jam 3 pagi, jadi sebelum saya sholat tahajud ya, itu
tanggal 24 dini hari itu. Ini saya karena kamar saya kan di lantai atas ya, langsung jendela saya buka langsung lihat langit gitu. Nah jendela saya buka langit. Ini saya giniin ke langit nih ya duit ini. Duit teman-temanmu bawa ya, datang ke rekening bankku, ke dompetku, yuk bawa ke sini, bawa ke sini. Buat semuanya suka dan datang dengan mudah, pokoknya dibuat happy. Ya, ayo tarik teman-temanmu ya, tarik yang gampang. Oke, tak tunggu hari ini kamu harus kasih aku keajaiban, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, alhamdulillahnya siangnya itu ini dapat orderan ya, dapat orderan dari PT Naturindo ya. Itu langsung pesen 10 unit alat. Ya, tadinya kan cuma mau beli 4 alat gitu kan. Itu udah lama sebulan yang lalu, tapi kok nggak kesampaian ya. Tuh Mas Ervan tahu, karena Mas Ervan tuh waktu acara di Naturindo bagian operator. Jadi sampai sekarang tuh cuma janji terus udah gitu lupa gitu. Akhirnya saya lupain. Pesen 4 nggak jadi. Tahu kok pas hari kemarin tiba-tiba langsung malah telepon ngasih DP untuk 10 unit alat besar ya, alat yang seperti ini alat yang begini. Nah, jadi alat alat bioscan yang besar ini. Nah, udah alhamdulillah akhirnya ada alhamdulillah akhirnya uang magnetnya dengan izin Allah bekerja, datang deh jebret ya. Akhirnya kami karyawan yang tadinya udah lagi santai-santai langsung full kerjaan dari hari kemarin. Oke, dan itu cerita ya bagaimana uang magnet ternyata kalau jam 3 pagi, memang jam 3 pagi kan pusat energinya lagi bagus ya. Digebiak-gebiak saja atau dikeplok-keplok ke muka kita sambil ke langit gitu, ternyata ada efeknya juga. Ini salah satu testimoni keajaiban ya, mungkin bisa menginspirasi buat yang lain. Oke. Oke, yang lain lagi siapa yang punya testimoni? Silakan. Betul sekali Pak Yudi. Ini nanti aja Pak, kalau sudah yang lain diberi waktu dulu, nanti saya juga akan testimoni lagi tentang itu Pak ya. Memang keadaan yang saya alami. Tapi monggo kalau ada yang lain dulu Pak Yudi. Oke, habis ini Bu Ati. Oke, yang lain dulu boleh. Ya, ayo dong yang mau punya berkah berlimpah, rezeki berlimpah, caranya adalah berbagi dengan testimoni. Itu salah satu, ini saya baca loh di salah satu, bukan baca, di video ya, di YouTube itu. Kalau Anda sering bercerita, bukan maksud ria, tapi dengan niat menginspirasi orang, memberi manfaat orang tentang pengalaman hidup Anda dengan tujuan untuk membuat orang itu juga bisa dapatkan inspirasi dari cerita Anda, itu rezeki Anda itu berlipat ganda. Ya, Anda jadi magnet. Salah satu membuat magnet rezeki kita tambah kuat. Itu tekniknya. Bukan maksud ria, niatnya adalah untuk berbagi. Nah, itu kuncinya. Ya, inamal amalu biniat. Oke, siapa lagi? Silakan. Yang mau menebar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Sutini dari Bandung, Ibu Polwan kita nih. Iya, gimana? Izin Pak Yudi. Ya. Ini kemarin kan saya beli apa ini tuh yang gamat ya? Gamat ya. Gamat, tapi nggak ada tulisan gamatnya ya? Oh, gamat. Apa ya? Tulisannya Ya? gamat. Ada tulisan apa-apa tuh? Iya, tulisannya. Kalau Itu bisa mah Pak Yudi Gamatrat. pakai brosurnya. TRAD, gamatrat. Gamatrat ya. Di samping Bu, di sampingnya. Nggak ada nih saya cari. Di samping botol, di samping. Di samping betul nih loh. Di samping. Tratmed ya, Tratmed, terus ada tulisannya. Itu sepertinya kapsulin. Mana Yang Pak Yudi? Kapsulin ya. Iya, Jangan Di mananya nggak ada tuh Pak Yudi tulisannya itu tuh. kapsulin itu, kapsulin. Oh, itu kapsulin. Kapsulin. Iya, Oh, spirulina kapsulin isinya. kan saya pesennya gamat. Oh iya, salah kirim berarti. Kapsulin. Oh, Kapsulin. Bapak, jadi ini teh apa Pak? Jadi khasiatnya Oh, kapsulin itu untuk untuk apa? Harusnya ada kapsulin brosurnya untuk- gitu. Iya, Biar saya untuk spirulina. sosialisasi. Iya. Oh, oke. Nanti saya kirim ya, Bu ya. Mungkin Tapi alhamdulillah, gimana testimoninya, Bu? alhamdulillah ini kan testimoninya ada kakak saya sakit. Kakak saya itu sakit sesak napas sama batuk. Batuk. Udah repot lah gitu. Terus saya mau bawa ini titirah ke rumah ke Lembang. Terus dia mau gitu ya. Di pertengahan jalan tuh Pak Yudi pingin dibawa ke rumah sakit. Udah saya masukkan rumah sakit, dirawat.
berapa harinya, 5 harian lah, 5 hari, tapi nggak ada perubahan gitu ya. Terus saya udah minta paksa ini aja pulang. Nah, bawa ke rumah. Saya pakai ini Pak Yudi, Oh kasih, iya. kasih pagi 2. Nah, malam 2 mau tidur. Oke. Nah, sekarang udah di rumah saya tuh udah kurang lebih 5 hari lah pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah sekarang tuh napasnya udah nggak ada, batuknya juga nggak ada. Oh, alhamdulillah. Iya, Tapi iya, Pak iya. Yudi sekarang tuh jadi masih sakit apa BAB-nya sakit. Oh, BAB-nya sakit. Iya, Oke. kayaknya takutnya ini apa? Kan pakai pampers terus, segala tempat itu nggak ke kamar mandi ya di pampers terus. Nah, ini Pak Yudi apa? Apa namanya teh buat BAB-nya tuh berdarah. Oh iya. Nah, itu pakai apa? Pakai ini terus aja gitu atau apa lagi ya? Ya, yang ini yang ini buat pencernaan bagus, bagus Bu. Ini kan serat tinggi ya. Makanya pernapasannya itu Ya, pernapasan juga jadi enak sama juga. batuknya udah Betul. sesak Jadi sama batuknya udah hilang. pernapasan, betul pakai ini. Nanti kalau untuk ambeien, Ibu beli yang gamat, yang gamat red ini, yang botolnya karena warna saya ini. kan awalnya pesen gamat kan, tapi Oh, ini iya, iya. apa dibaca di mana gamatnya, tulisan gamatnya nggak ada, Gitu. terus brosurnya juga nggak ada, jadi hasilnya untuk apa baca kecil-kecil lagi nggak kelihatan. Tapi dia kasih ini juga alhamdulillah gitu, cuma ini untuk kayak apa BAB-nya berdarah Pernapasan itu. sama iya. Ibu dilanjut aja karena itu bisa buat pencernaan termasuk BAB, tapi nanti kalau udah perdarahan pakai gamat karena gamat untuk memperbaiki yang luka. Jadi luka-luka itu cepat sembuh. Ini Mbak Us bisa testimoni pasiennya suaminya kan banyak yang kena diabetes, luka nggak sembuh, luka nggak kering-kering ya. Itu Mbak Us ini punya pakai namanya gamat. Itu Mbak Us mana ada nggak di sini? Iya Pak, siap. Nah, nih, coba testimoni Mbak Us nih tentang luka ya, nih. tahunya pesen gamat, yang datangnya kapsulin. Saya kirim kapsulin. Bagus buat, malah bagus buat cocok buat napasnya kan, makanya langsung. Iya makanya alhamdulillah ini napasnya udah ini sebatuknya nggak ada, terus BAB-nya sakit karena kan segala di tempat gitu ya, nggak bisa kamar mandi kan, pakai pampers terus kan, bikin tertekan itunya mau BAB-nya. Oke, Mbak Us coba, Mbak Us ada testimoni biar Bu Tuti ini bisa dengar. Monggo Mbak Us. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah itu kan suami banyak pasien ya. Ini hari-hari gini tiap hari itu pasiennya bisa 6 luka kayak gitu Pak. Kencing manis, kayak luka jatuh sudah parah kayak gitu lah. Alhamdulillah dikasih Gamatrek ini kan lebih itu Pak, lebih proses penyembuhannya lebih cepat. Terus itu daya tahan tubuhnya. Biasanya kan kadang luka yang apa? Yang parah gitu kan biasanya kondisi seseorang biasanya kan nganu Pak, kadang yo meriang, panas gitu terus kayak loyo. Alhamdulillah dikasih gamat itu ya bagus, pasiennya kondisinya bagus gitu. Terus cepat sembuh gitu, Pak. Oh gitu. Oke, tuh Bu Sutini makasih ya Mbak Us. Ya, sama-sama Bu Pak. Sutini udah kasih infonya. Nanti tinggal nambahin gamatnya Bu ya. Iya, izin Pak Yudi karena kemarin itu kan banyak yang sakit lutut, makanya saya tuh pesen gamat kan. Tahunya saya nggak lihat lagi, langsung dikasih aja sama kakak saya. Nggak lihat lagi ini. Untuk alhamdulillah ya berarti ngasihnya untuk pernapasan ya, pencernaan juga bagus. Pencernaan iya. Tinggal gamatnya aja nanti Pak Yudi. Nanti Ibu pesan lagi berarti beli gamatnya ya. Iya, jadi harus beli lagi. Ini banyak yang sakit lutut Pak Yudi di sini tuh. Karena orang kebun ya. Orang di perkebunan banyak sakit lutut. Kalau lutut banyak Bu pakai gamat ya. Itu Pak Bambang ada di sini. Pak Bambang ada di sini. Pak Bambang coba, atau Bu Sukirah yang juga masalah lutut kemarin. Itu juga pakai gamat udah beres gitu. Iya. Nah, ini Pak Bambang. Yudi nawarinya gamat. Nah, ini Pak Bambang, coba Pak Bambang. Ya, gimana Pak Bambang? Iya Bu, saya dulu pakai gamat karena saya kena saraf terjepit dari pangkal pantat sampai kaki itu merasakan nyeri. Nah itu pakai gamat saya 4 hari itu diktok Bu, sakit sekali
Nambah seluruh sakit ya Pak badan. ya. Jadi 4 hari itu Tambah ada sakit. besoknya nambah Ya, sakit ya. tambah sakit. Sampai-sampai saya itu takut gitu. Tapi alhamdulillah mental saya kuat. Pokoknya saya pakai terus sama Gamat. Ternyata habis 1 botol, alhamdulillah badan saya jadi enak sampai sekarang. Alhamdulillah, terima kasih Gamat. Begitu Pak Yudi. Oke ya, makasih Pak Bambang. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Bambang ini usianya lumayan Bu Sutini 70-an Iya. ya Pak Bambang. Berapa 60 berapa Pak? 68 Pak. 68 tuh udah mau 70 kan. 68. Jadi lumayan biasanya kalau udah umur segitu kan pemulihannya biasanya Iya. lama ya. Tapi ternyata alhamdulillah bisa dipercepat. Oke. Izin Pak Yudi, itu harganya sama? Sama Bu, sama. Oh iya, makanya kemarin kan lagi diskon apa? Lagi diskonnya yang 6 jadi Ya. dapat 1 itu. Oke. Sama Gamat Iya, juga ya? Ya, sama, Gamat juga sama. Iya. Ada free 6 free 1. Ini sampai akhir bulan promonya, Bu. Jadi masih ada berapa Iya hari buat lagi. ini, buat itu ambeien-nya kayaknya. Iya, buat ambeien-nya. Oke. Iya. Oke, Ya, nanti Bu makasih. tinggal pesan lagi ya biar Siap. dapat ini lagi. Siap. Kejar itu Oke, ya, makasih. kejar umroh ya. Iya, betul. Nanti dapat poin umroh. Baik, Umroh. makasih Bu Sutini Makasih. ya. Sama-sama Pak Yudi. Ya, oke, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih. Pak Bambang juga makasih, Mbak Uus juga makasih. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, dan juga ada testimoni menarik juga tentunya. Ada tentang bagaimana vibrasi, ini ada testimoni dan materinya ya. Nah, ini kita dapat kehormatan dari pelakunya langsung bagaimana umroh itu bisa dilakukan dengan cara yang ajaib, sederhana, dan mengundang. Itu terjadi keajaiban sehingga umrohnya betul-betul lancar jaya, walaupun mungkin di saat awal ragu apa saya bisa berangkat umroh ya. Di samping itu juga punya testimoninya tambahan mungkin tentang produknya juga ya. Untuk itu kita akan undang untuk saat ini ya, kasih ketik kata tanda 1111 ya, ketik 11 buat semangat karena informasi dan materi ini cakep banget dari Ibu Guru ya, yang kemarin berangkat bareng-bareng umroh sama saya juga ya, sama Mbak Dewi dan sebagainya. Oke, Mbak Karsi, Mbak Yetin, makasih yang udah kasih kode 1111 biar pada ketularan berangkat umroh juga. Oke, Pak Yanto dan yang lain. Oke, kita panggil Bu Guru kita Bu Jumiati atau Bu Ati, monggo. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Di sini saya itu ya tidak menggurui atau tidak, ini hanya sharing saja. Ya, Sebelumnya semuanya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Pak Yudi. Saya itu pertama memang niatnya. Dulu itu pertama kali saya sudah pernah umroh itu di 2020 ya, sebelum COVID itu saya pernah umroh, kemudian plus jalan-jalan ke Turki memang. Kemudian setelah itu juga keajaiban. Itu juga keajaiban, Pak. Saya tidak punya uang, tidak punya itu, alhamdulillah bisa terlaksana. Seperti yang kedua kemarin. Itu saya berkeyakinan. Sebetulnya itu ada istilahnya ada kata-kata atau ada istilah seperti ini, Pak. Saya baca aja ya, Pak ya, takut salah. Ini begini. Semesta itu tidak berbicara soal bahasa Inggris atau mungkin bahasa kita bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Itu semesta tidak akan berbicara soal itu. Tetapi semesta itu berbicara tentang hal yang mendukung ya, hal yang mendukung dengan energi yang ingin kita atau manusia itu ingin dialaminya. Itu yang pertama yang saya yakini seperti itu, Pak. Kemudian semesta tidak mengenal keinginanmu.
Ya, ini semesta tidak mengenal keinginannya manusia maupun harapannya ataupun doa-doanya. Loh Bu, itu keliru Bu kalau menurut agama. Mungkin pertama saya juga seperti itu Pak. Tapi setelah saya cermati kata-kata itu, saya cari referensi-referensi lain, itu memang betul. Maksudnya nanti ada tersendiri maksud apa di balik itu. Jadi saya ulang lagi, semesta itu tidak mengenal keinginan kita atau harapan kita ataupun doa-doa kita yang hanya lewat ucapan kata-kata saja. Jadi kalau hanya lewat ucapan kata-kata saja, insya Allah itu enggak itu ya menurut apa yang saya baca ini. Tapi semesta atau dia itu hanya merespon getaran yang terpancar melalui frekuensi rasamu. Jadi semesta ini bisa merespon lewat frekuensi yang kita rasakan. Nah, sebelum lebih lanjut, apa itu perlu kita ketahui dulu, apa itu semesta? Semesta adalah ruang atau ruang angkasa yang luas. Nah, ruang angkasa yang luas itu mencakup bintang-bintang dan planet. Sedangkan kita ini hidup di planet bumi. Berarti ini kita berada di semesta. Kemudian ada lagi istilah itu Pak ya, frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah jumlah getaran. Jadi ini nanti yang ada kaitannya dengan getaran apa yang kita rasakan. Kemudian ada lagi istilahnya energi. Kita sering baca, kita sering itu, tapi energi itu apa toh Bu? Bukannya saya sekali lagi Pak ya, bukannya menggurui, tapi ini hanya menyampaikan informasi. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kemampuan untuk menghasilkan perubahan. Kemudian nanti ada istilah lagi manifestasi. Manifestasi itu adalah prosesnya. Proses untuk mewujudkan atau mengekspresikan sesuatu itu dalam bentuk nyata. Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan ya. Ini saya tidak mengada-ada, ini saya sudah valid. Saya buka-buka di YouTube juga, kemudian saya lihat di AI juga. Ini jadi saya tidak mengarang sendiri, jadi hanya menyampaikan. Insya Allah nanti bisa menambah pengetahuan kita untuk tadi. Jadi semesta itu tidak mengenal keinginan kita atau tidak mengenal harapan maupun doa-doa kita kalau kita hanya lewat kata-kata saja. Tetapi semesta akan merespon getaran yang kita pancarkan melalui frekuensi rasa. Jadi kalau kita merasakan ya. keberlimpahan, ya, keberlimpahan, kebahagiaan, insya Allah nanti semesta juga akan merespon, Pak. Merespon. Istilahnya itu menciptakan resonansi yang sama ya, resonansi ya. Betul sekali. Ini masih dilanjutkan, maka jika kamu bergetar melalui frekuensi rasa, misalnya rasa keberlimpahan, rasa kebahagiaan, rasa apa yang kita inginkan. Bahkan sebaliknya, kalau kita terlalu misalnya rasa takut kita terlalu berlebihan, takut malu, takut ini pun nanti akan menjadi kenyataan, Pak. Makanya kita di agama harus kita husnudzon, ya, husnudzon itu kita kaitkan dengan husnudzon. Dua, insya Allah juga kita itu akan memetik yang baik-baik saja. Ini tadi saya lanjutkan. Jadi misalnya kita tadi semesta tidak mengenal keinginan kita hanya kata-kata, tetapi kita tadi Pak merespon apa namanya melalui rasa-rasa tadi, iya
kita menggali kalau kita itu harus rasa syukurnya harus ada, kemudian bergelimpahannya ada, itu insya Allah ya itu yang memang yang akan kita dapatkan dalam kehidupan nyata. Jadi karena manifestasi itu bukan soal hanya meminta ya, tetapi ya tadi soalnya semesta dengan energi itu harus selaras seperti itu, Pak. Nah, ini saya kaitkan dengan saya bisa berangkat umroh yang kedua, itu memang saya benar, Pak, saya itu tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang sama sekali, tapi saya berusaha. Bismillah. Karena pada waktu saya umroh pertama itu saya berdoa seperti ini, Pak. Ya Allah Gusti, saya semoga dimudahkan untuk bisa kembali ke Baitullah paling tidak 7 kali, Pak. Oh, oke. Itu dengan monggo dengan keajaiban atau mungkin dengan ridhomu ya Allah, dengan berbagai cara, entah bagaimana caranya. Alhamdulillah bisa terlaksana yang kedua kali, itu betul sekali. Makanya kemarin dulu itu waktu saya mau berangkat diantar teman-teman tuh nggak mau, Pak. Soalnya saya inginnya sudahlah, karena saya juga nggak bawa uang, nggak pegang uang. Itu berangkat aja saya sudah beli tiket travel, Pak, sebetulnya itu untuk berangkat. Terus rombongan sama Bu Surup itu saya di lola dek kayak gak duwe konco ini dan seterusnya seperti itu. Ya itu saya hanya seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Pokoknya niat. Memang saya niat, Pak. Pertama niat harus diluruskan dan dibetulkan dulu. Kalau sudah niatnya betul, insya Allah meridhoi, itulah yang akan terjadi. Seperti itu, Pak. Monggo yang ada di Zoom ini kita niatkan, niatnya kita luruskan dulu. Insya Allah dari niat yang baik, niat yang lurus, niat yang insya Allah meridhoi. Seperti itu, Pak Yudim. Kemudian yang kedua itu saya juga seperti ini, Pak. Saya harus di sisa umur saya, di sisa hidup saya ini, saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu, Pak. Itu alhamdulillah setelah saya bergabung, ketemu dengan orang-orang baik di grup ini, alhamdulillah ini bukan sombong ya, Pak ya, bukan kok ini dipamer-pamerke, berarti enggak. Mulai saya masuk ikut di klub 100 juta ini, saya selalu berusaha untuk menolong orang yang membutuhkan saya, Pak. Tadi itu setelah subuh itu, Pak, ada teman yang saudaranya dulu memang juga teman saya, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi, Pak. Dia itu punya penyakit epilepsi, Pak. Sudah berobat selama 15 tahun, tapi belakangan ini beliaunya itu kayak sudah frustasi, Pak. Sudah nggak mau berobat ke dokter, sudah nggak mau itu. Tadi saudaranya saya telepon, saya sampai seperti ini. Ya Allah, namanya Mas Aris itu, Pak. Ya Allah, Pak, Mas saya tak ke Blora ya. Nanti insya Allah ini jenengan nggak usah mikir pakai uang dulu. Nanti saya terapi, saya tempeli produk saya yang X Angura. Itu nanti ya saya berusaha untuk menolong itu, Pak. Insya Allah mohon doanya, insya Allah teman saya bisa kesehatannya pulih kembali, Pak. Paling tidak mengurangi rasa sakitnya dari penyakitnya itu. Itulah yang bisa saya sampaikan, karena tadi semesta itu tidak hanya tadi mengenal bahasa kita atau mungkin hanya doa kita atau apa hanya lewat kata-kata, tetapi harus tadi kita menciptakan sendiri dulu, harus ada keselarasan antara semesta, antara kita, antara frekuensi kita, sehingga manifestasi itu akan menjadi kenyataan. Seperti itu, Pak Yudi. Kalau ada yang salah, mohon dibetulkan, Pak Yudi. Ini karena hanya menurut pengetahuan saya dan
apa yang saya alami. Seperti itu Pak Yudi, monggo waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ati ya, Bu Guru kita ini, Bu Guru, Cikgu ya, Cikgu. Nah, Cikgu punya pengalaman menarik bagaimana bisa berangkat umroh dengan penuh keajaiban. Dan ini insya Allah menular Bapak Ibu kepada kita-kita semua yang mungkin belum pernah umroh, selama ini pengen umroh, berdoanya udah kenceng tapi nggak kesampaian karena ternyata bukan ucapan yang harus disampaikan, tapi bagaimana rasanya sudah berangkat umroh itu yang penting. Ya walaupun belum berangkat umroh, tapi rasakan seolah-olah udah berangkat umroh. Caranya gimana Pak menciptakan rasa itu? Sering-seringlah datang ke teman-teman yang sudah berangkat umroh. Nah itu caranya. Ketemu sama teman-teman yang sudah berangkat umroh, diajak ngobrol. Supaya kita bisa merasakan bahagia. Orang yang baru berangkat umroh maupun pulang umroh, Anda harus datangin, ucapin selamat, dan dengerin ceritanya. Itu salah satu menyamakan frekuensi. Ya kan? Tadi yang disampaikan Bu Ati tentang frekuensi. Jadi kalau udah pernah berangkat umroh, lalu pengen berangkat umroh lagi, tinggal menciptakan rasanya diulang lagi, itu berangkat lagi Bu. Keajaiban terjadi. Nah, tapi kalau yang belum berangkat umroh, ya dekati orang-orang yang sudah berangkat umroh atau baru pulang umroh, masih anget-angetnya 40 hari ya. Baru pulang umroh atau mau berangkat umroh, kasih selamat ya. Sekalian minta, yuk saya nanti berangkat, kamu berangkat kirim-kirim foto ya, atau kirim WA-nya. Kita komunikasi di depan Ka'bah. Jadi Anda bisa merasakan bahagianya orang tersebut. Nah itu yang penting, makanya kan akibatnya doa yang disampaikan dengan rasa bahagia seolah juga berangkat umroh, dan itu yang akan terjadi, keajaiban bisa berjalan. Oke, makasih Bu Ati ya, itu bagaimana pengalamannya berbicara, bagaimana rasa itu dimunculkan. Jadi doa yang sampai ke alam raya itu ada yang mengandung unsur rasa bahagia, ya, bukan rasa ketakutan yang berlebih kata Bu Ati tadi, bukan rasa kecemasan yang berlebih ya, tapi yang dimunculkanlah rasa bahagia, husnuzon tadi ya kata Bu Ati, yaitu husnuzon ya, selalu berprasangka positif ya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi itu pasti untuk mendekatkan umroh ya kan. Nah, rasa sama mungkin kemarin juga cerita, mungkin Mbak Dewi juga cerita kan, setiap dapat masalah langsung husnuzon. Husnuzonnya apa? Oh berarti rumahnya semakin dekat nih ya kan. Wah ada masalah, ada yang ngomongin jelek tentang Bu Dewi ya, Bu Dewi mungkin nanti bisa cerita. Ujung-ujungnya apa? Oh berarti saya lagi mangkel, berarti udah makin dekat nih rumahnya buat datang kepada saya. Gitu ya Bu Dewi ya? Nah, kurang lebih begitu. Iya Pak, Oke, betul nah, Pak. betul Betul kan? sekali. Saya betul-betul sangat berterima kasih dengan ilmu itu Pak. Gitu karena ya ternyata dengan ilmu itu dan saya praktekkan, alam raya betul-betul merespon, dan ya insya Allah mohon doanya dari Bapak dan semua teman-teman untuk ini tinggal satu langkah lagi, itu insya Allah bisa terwujud apa yang menjadi impian. Amin. Yes, terwujud. Alhamdulillah. Keajaiban pasti terjadi, sehingga husnuzon itu penting ya, berprasangka positif di atas rata-rata kepada Tuhan ya, sehingga apapun yang datang, kejadian hadir dalam hidup kita, kekecewaan, kemarahan, segala macam, tutup dengan kata-kata berarti ini sudah makin dekat umroh saya ya, berarti semakin dekat tercapai umroh saya. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Ini menyebelin banget saya dapat masalah ini. Oh berarti ini udah makin dekat Allah kasih umrohnya terjadi buat saya. Nah itu, jadi ditutup dengan husnuzon tadi ya, sehingga frekuensi kita yang kata Bu Ati tadi bilang ya, frekuensi kita itu berubah dari negatif menjadi positif. Oke, sip. Ya, nah bagaimana unsur rasa nih? Contohnya gini dia, nih teman-teman bisa praktek ya. Bagaimana berdoa dengan rasa dan tanpa rasa. Nih contohnya nih ya. Coba teman-teman nih latihan ya. Coba nih, ini latihan bagaimana berdoa tanpa rasa dengan rasa. Nih contoh nih. Coba tangannya gini semua. Nih, ya coba tangannya gini semua di depan ya. Oke, di depan, dan dengarkan kata-kata saya. Ini kita mau praktek ya. Lihat jempol sama telunjuknya ya, dilihat gini semua. Oke, praktek ya, lihat ke ujung jempol sama telunjuknya ya, tapi nggak pakai rasa ya, tempelkan dan kuatkan, tekan keduanya, jempol dan telunjuk, sehingga dia menjadi lengket ya. Oke, sekarang makin kuat dan dia menjadi lengket ya. Oke,
Saya cuma kata-kata ini. Sekarang silakan buka, maka tangan Anda kalau udah lengket nggak bisa terbuka. Coba, kalau Anda buka, pasti terbuka. Coba buka deh. Ada yang nggak bisa terbuka karena Anda udah pakai rasa. Ini ada yang kebuka-buka ya. Tapi yang pakai rasa, coba rasakan lem tuh lengketnya kayak apa sih? Lengket banget. Jadi kalau Anda rasakan dengan izin Allah, Bismillah ya Allah, saya pengen merasakan lem yang ada di jari saya ini menjadi lengket. Ya Allah, saya sekarang rasakan mulai lengket. Saya merasakan dinginnya dan hangatnya lem ini. Dan sekarang ya Allah saya izinkan rasa ini betul-betul membuat tangan saya lengket. 1, 2, 3, lengket sehingga tangan saya tidak bisa dibuka walaupun saya menginginkan dibuka. Tapi karena rasa lengket sangat kuat, maka rasa ini mengendalikan tangan saya tidak bisa dibuka. Oke, 1, 2, 3 nggak bisa dibuka. Coba bisa nggak dibuka? Bu Ati bisa Betul, nggak? Pak. Nggak Nggak bisa bisa. kan? Nah, gitu. Yang lain pasti kalau pakai rasa nggak bisa dibuka. Tapi kalau nggak pakai rasa, Pak Wasis gimana Pak Wasis? Bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya Pak ya? Semakin coba dibuka, tangannya makin lengket. Coba paksa malah tambah lengket. Dirasain tapi. Ya Allah, saya pengen tangan saya lengket, saya merasakan lemnya kuat sekali seperti Alteco dan nggak bisa dibuka. 1, 2, 3, coba deh. Rasain. Nggak bisa kan? Nah tuh Pak Wasis nggak bisa. Tapi sadar kan? Nah kita sadar tapi energi rasa itu mencipta Bu. Akibatnya terjadi tuh Bu Ati nggak bisa betul. Oke sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Pandang lagi ya Allah. Saya rasakan lemnya sekarang mencair dan mulai lunak lagi dan tangan saya bisa dibuka. Saya izinkan rasanya sekarang sudah lepas bisa dibuka. 1, 2, 3. Pelan-pelan dibuka. Bisa dibuka. Coba. Ya Allah, sekarang rasanya sudah mulai cair. Oke. Tuh kan. Ajaib ya Bu ya. Tuh Bu Ati kenapa? Makanya tadi Bu Ati bisa berangkat umroh karena doanya pakai rasa. Nah ini prakteknya adalah dengan tangan kita sendiri. Kok bisa ya tangan saya nggak bisa dibuka? Padahal saya sadar loh. Bener kan? Itu. Gimana Bu Ati rasanya gimana tadi? Betul-betul terkunci? Betul, betul, Pak. Seperti yang dulu waktu di Tawangmangu itu juga saya terkunci sekali terus Pak Yudi bilang apa gitu itu saya yakini terus alhamdulillah itu memang betul. Iya, alhamdulillah. Ya, itulah sebabnya doa yang menggunakan rasa itu akan mencipta seperti tadi praktek kita itu ke tubuh kita. Begitu juga alam raya akan merespon, "Oh, kamu pengen umroh," katanya. "Oh, ya udah kalau kamu pengen umroh, rasain dulu kamu berangkat umroh. Rasain kamu seolah sudah berangkat umroh. Gimana cara memunculkan rasa? Temui orang-orang yang baru pulang umroh. Temui orang-orang yang mau berangkat umroh, rasakan bahagianya mereka. Nah, ambil rasa bahagia itu dan diakses ya menjadi bagian kita. Yang terjadi Anda berangkat umroh. Rasa. Kayak gitu. Oke ya, alhamdulillah ini menarik sekali dan silakan teman-teman 2026 adalah tahun kita. Umroh itu pasti milik kita. Ya, jadi buat teman-teman yang apapun kondisinya sekarang itu tetap kok bisa berangkat umroh. Yang penting munculkan rasanya. Ini hukum fisika kuantum ya, jadi ilmiah. Rasakan saja. Perbanyak lihat video-video YouTube yang berangkat umroh ya untuk memunculkan rasanya bahwa Anda sudah berangkat. Lihat di YouTube tiap hari, berangkat umroh tuh kayak gini. Baca buku-bukunya tentang umroh, kayak gini. Munculkan rasa bahagianya. Bukan rasa pengen banget loh ya, beda ya. Kalau Anda terlalu pengen, itu malah nggak kejadian. Loh, kok bisa Pak? Iya, jangan. Jadi jadi rasanya terlalu kepengen tuh harus segera dilepasin. Saya pengen berangkat umroh, nonton YouTube ya, kemudian bayangkan udah ada di situ seolah berangkat umroh. Setelah itu selesai rasakan bahagianya udah enak ya, makasih ya Allah, ya makasih Tuhan, bahagia banget ya berangkat umroh seperti ini ya gitu kan, lihat di video. Setelah itu udah selesai matiin, udah lepasin, alhamdulillah sudah selesai. Langsung Anda ngerjain yang lain atau langsung sholat 2 rakaat, sholat terserah, sholat sunat 2 rakaat untuk melepaskan. Jadi jangan kalau terlalu pengen tiap hari, tiap menit mikir umroh tuh gini, aduh, malah jadi stres ya, gila sendiri nanti kan. Karena terlalu pengen itu akan menjadi kemelekatan. Nah, kemelekatan itu berbahaya, itu akan membuat energi negatif. Jadi jangan terlalu pengen ya, tapi pada saat melihat video,
pengen pada saat ngucapin orang pulang berangkat umroh ya, pengen ucapan doa dari mereka, pengen setelah itu lepasin ya. Kalau terlalu pengen bahaya. Jadi terlalu pengen itu segera dilepasin, jangan jadi kemelekatan. Kuncinya tadi ya, kalau udah kemelekatan kita jadi stres. Ya bukan dapat umrohnya malah dapat gilanya gitu kan. Gitu. Jadi pengen itu segera dilepaskan, kasih ke Allah. Ya misalnya langsung sholat 2 rakaat tuh kunci melepaskan. Ya sholat hajat 2 rakaat kunci melepaskan kemelekatan. Itu contohnya. Setelah itu udah urusan Allah. Nah itu gambarannya. Oke, karena waktu sudah mendekati jam 9, ada pertanyaan, silakan ada yang bertanya, kita bisa bantu jawab. Satu aja. Boleh. Nggak ada ya? Pak Yudi, Ya, silakan. Pak Punten nanya, kemelekatan itu tadi yang jenengan jelaskan barusan itu untuk hal apapun, gitu, Pak, untuk pekerjaan, cita-cita atau apapun, gitu. Karena kan yang Lela tahu itu semakin dilepas, semakin cepat, gitu, gitu, Pak Yudi. Atau ada kadang kita kalau nggak punya target itu rasanya nggak semangat. Nah, membedakan, memisahkan itu primpun, Pak Yudi. Matur nuwun. Ya. Oke, makasih pertanyaannya. Satu pertanyaan bagus. Gampang-gampangannya gini. Kalau kita mau manah, tahu main panah ya? Memanah atau nembak atau panah, nembak boleh, panah boleh. Nah, pada saat kita mau panah, kan ada sasaran di depan tuh. Ya, di depan tuh ada sasarannya misalnya bunder-bunder titik. Kita mau manah, mau nembak yang ujungnya, yang gambar bunder di sana. Jaraknya jauh, mungkin jaraknya 100 meter misalnya. Lalu kita tarik busur kita, saat gitu kan. Berat memang narik busur tuh otot kita meregang, jadi sakit, sakit banget ya. Kemudian kita nginjen ya, menginginkan panah ini bisa nancep ke sasaran, betul nggak? Ya sasarannya bisa aja mungkin binatang buruan atau benda-benda. Nah, pada saat kita sudah meregang gini, meregang dengan kekuatan, kemudian kita nginjen, udah sasarannya udah tepat, apa yang dilakukan? Kita ingin melepas, ingin ini panahnya nancep. Tapi berarti kita dalam kondisi melekat, ingin dan melekat. Melekati apa? Panahnya masih melekat di tangan kita kan, masih diginiin. Maka selama kita masih pingin dan masih melekat, ya pengen banget nancep, tapi nggak dilepasin, masih melekat. Yang terjadi apa? Ya akhirnya badan kita sakit semua. Oh nggak dilepas-lepasin, betul kan? Pegel semua. Betul, Pak. Nah, lalu yang dilakukan adalah melepaskan kemelekatannya. Lepasin jempol sama ininya, set gitu, dilepasin, tak gitu. Maka panah langsung shoot, meluncur dan mengenai sasaran. Nah, jadi kemelekatan itu adalah Anda menginginkan targetnya kena. Umroh misalnya. Saya pengen target saya berangkat umroh. Pengen kan? Pengen banget. Tapi nggak dilepasin. Tetap pengen, tiap hari, tiap detik cuma pengen doang. Yang ada malah tadi keram otot kita. Sakit, jadi stres gila gitu kan. Makanya cepat segera dilepasin. Lepasin, tak. Cara yang ngelepasin gimana? Ya salah satu bisa tapping, ya. Bisa juga langsung, mau sholat 2 rakaat. Ya, untuk melepaskan tadi, itu melepaskan jempol kita, set gitu. Maka panah melesat, set. Langsung kena sasaran. Atau umroh ada aja nanti kejadian gitu. Jadi sering-sering kali memanah itu sebagai latihan. Nah, nggak bisa memanah langsung dapat kena sasaran. Mau umroh, panah nggak kena, ngulang lagi, kena, ulang lagi, manah lagi. Ya sampai gambar Ka'bahnya itu sasarannya kena, cetek. Nah, tapi kan perlu latihan, manahnya perlu berkali-kali. Artinya memintanya perlu, berdoanya ya perlu berkali-kali sebagai latihan, seperti memanah. Dan melepasnya juga berkali-kali sebagai latihan. Kalau udah banyak latihan, maka yang terjadi panah itu nancep, tak kena. Udah sering latihan akhirnya cepet, set, lepas kena, set, lepas kena, bener kan? Nah, makanya sering-sering latihan berdoa. Iya, begitu. Ya, jadi kalau doa itu jangan berpikir selalu dikabulkan, tapi berpikir sebagai latihan. Gitu. Itu lebih enak. Aku latihan doa, mau minta umroh, latihan aja. Mikirnya latihan. Yang terjadi kayak manah tadi. Yang terjadi makin sering, maka akan semakin tercapai. Seperti itu. Ya, apapun. Mikirnya langsung mindsetnya, aku lagi latihan. Ya, oke, latihan doa. Oke, Mbak Lela ya. Matur nuwun, nggih, matur nuwun sangat Pak Yudi. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.
Oke, baik Bapak Ibu, kita tutup sudah menunjukkan jam 9:02 dan kita tutup dengan doa. Ini Bu Jumi mungkin bisa tutup sekalian, Bu Ati ya, tutup kembali dengan doa. Monggo sekalian. So, mikrofonnya mungkin masih mati Bu Ati. Mic-nya belum di ini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mari kita tutup dengan doa suratul Fatihah bersama-sama. Monggo. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami bersyukur di grup 100 juta ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan kita bisa berjalan di atas ridho-Mu ya Allah. Dan semoga melalui grup ini kita mendapatkan keberlimpahan, baik itu yang dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang tidak dekat. Monggo kita serahkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati ya. Doanya, terima kasih juga tadi testimoninya dan materinya, alhamdulillah. Dan juga buat teman-teman, hari ini juga kami ucapkan selamat juga buat teman-teman yang sudah bikin DP klub 100 jutanya, sudah pada bikin DP, udah pada banyak nih ya teman-teman, selamat ya. Ada Pak Yanto, udah DP-nya klub 100 juta, terus siapa lagi tadi, udah banyak, Mas Ervan, Mbak Dewi ya. Teman-teman mungkin yang lain yang belum buat DP klub 100 juta, selamat. Anda pun nanti biar dapat energi rasa tadi yang disampaikan Mbak Ati, energi rasa dapat 100 jutanya. Jadi dengan kita bikin klub 100 juta, untuk apa tujuannya? Bonus kita dapat 100 juta total income. Berapa lama Pak? 100 juta bisa setahun, bisa 2 tahun. Kemudian setelah itu meningkat vibrasinya, jadikan bonus kita 100 juta per bulan, ya kan? Kalau sudah berhasil memanahnya lebih cepat lagi, memanah lebih banyak lagi kayak tadi, maka insya Allah kita dapatkan 100 juta per hari. Semuanya bisa dimunculkan dengan energi rasa yang kita ciptakan. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Insya Allah klub 100 juta menjadi realita karena kita semuanya bertumbuh bersama-sama. Baik, sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Yuji kalau ada kekurangan.